Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam yang pertama berasa belum iftar bapak-bapak. Makanya saya ulangin lagi tadi. Tapi karena sebab Allah cinta yang witir, suka yang ganjil, saya ulangin sampai ketiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhan syahra siyam wal qiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal irfan. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat, yang mudah-mudahan dari waktu ke waktu senantiasa Allah limpahkan rahmat dan maghfirah untuk kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak kalimat tahmid alhamdulillah. Berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini, malam ke-10 tadi Ustaz Nalim. Malam ke-10 kita, Masya Allah. Cukup panjang perjalanan Ramadan kita. Allah masih tetapkan nikmat kepada kita, kurnia dan anugerah yang begitu tak berbilang. Dari nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik, alhamdulillah Allah masih percayakan masuk merelung dalam kehidupan kita. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pada bilangan hari-hari ke depan sampai kita lengkapi bilangan Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih tetapkan iman dan Islam untuk kita sehingga keluarnya kita dari rahim Ramadan, Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki iman yang kokoh dan kuat. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah. Sehingga pada gilirannya nanti apabila hidup ini harus kita tutup dengan tirai kematian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan mulia, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal ya rabbal. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para asatidz, para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di sekitar Masjid Jami'al Mubarakah yang kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah berikan panjang usia dalam taat, terus membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan semua rizki-rizki beliau Allah berikan mudah, lancar dan gampang dunia sampai akhirat. Dan untuk kita seluruhnya mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Yang lagi pada sakit mudah-mudahan Allah berikan pulih, sembuh badannya. Yang lagi sakit batuk mudah-mudahan Allah sembuhkan batuknya. Yang lagi pilek mudah-mudahan Allah angkat pileknya. Yang lagi sakit mata mudah-mudahan Allah angkat matanya. La ilaha illallah. Fokus, tetap doa juga fokus. Semua apa yang menjadi iringan isu-isu yang saat ini juga tetap harus fokus, insya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat saja. Kalau mau tahu betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang begitu banyak dan luas kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap momentum Ramadan yang kita jumpai setiap tahunnya, maka niscaya umat Islam dalam perumpamaan sabda Rasul pasti semua kita berharap memanjatkan doa dan bermunajat untuk minta dijadikan setiap bilangan bulan dalam satu tahun sebanyak 12 bulan isinya adalah Ramadan semua. Kalau kita kepengen tahu betapa hebatnya kemuliaan Ramadan. Paling tidak kalau kita tahu tentang kemuliaan Ramadan 10 pertama tadi, fase awal, kita dulang pahala sebanyak-banyaknya. Kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala melintang dari utara, selatan, timur ke barat.
Fase yang kedua, 10 pertengahan Allah berikan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan kekhilafan kita, kalaulah ingin kita dengan murahnya hati kita, tulusnya kita punya relung hati yang begitu suci, beristighfar kepada Allah, maaf. Sebanyak apapun kita punya khilaf, gugur di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai itqun minan nar, garansi sertifikat dari Allah, ente bebas dari petaka api nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak hebat Ramadan, Pak? Bu. Ada suaranya Ibu di atas? Ada suaranya? Enggak di masjid sebelah, soalnya banyak ibu-ibu tapi bukan ada di masjid. Kumpulnya di rumah, lagi asyik nonton Ikatan Cinta, Andin dan Mas Al. La haula wala quwata. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Keutamaan Ramadan yang diberikan oleh Allah untuk dan khusus umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umat-umat terdahulu tuh ngiri sama kita, Pak. Kepengen banget dijadiin dan masuk pada jajaran umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya, saya ambil kasus percontohannya, adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Siapa yang enggak kenal Nabi Musa, Pak? Pak, jamaah, alhamdulillah. Siapa yang enggak kenal Nabi Musa? Bapak kenal Nabi Musa? Kenal Nabi Musa, Pak? Kenalan di mana? Nabi Musa, beliau adalah sosok Nabi, Rasul, bukan hanya Nabi dan Rasul ulul azmi beliau. Sabarnya Masya Allah, zikirnya kepada Allah enggak lagi berbilang, kalah kita dengan ibadahnya Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa sekali waktu dikisahkan dalam sebuah riwayat, beliau datangi Bukit Tursina, paling puncak, paling atas. Dia jauhi kerumunan, bukan soal itu ada pandemi atau virus corona, bukan. Tapi dikhususkan oleh Nabi Allah Musa, jauhi kerumunan, nggak mau dekat-dekat dengan kehidupan orang lain, hanya untuk fokus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosanya, beliau beristighfar untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang ke Bukit Tursina sampai 40 hari 40 malam dihabiskan itu bertahanus dan beruzlahnya. Di puncak terakhir, malam ke-40, berasa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabb, duhai Allah Subhanahu wa taala, hari ini kau sangat memanjakan diri ini ya Allah. Diri ini begitu sangat dekat jaraknya kepadamu ya Allah. Tolong kabarkan kepadaku ya Rabb, kata Nabi Allah Musa. Sampaikan, kabarkan, informasikan kepadaku, ada enggak orang lain selain diriku yang kau berikan kemanjaan seperti ini? Diriku amat sangat merasa dekat jaraknya kepada engkau ya Rabb, tanpa tendeng aling-aling, satir, hijab ataupun penghalang lainnya. La haula wala quwata. Nabi Allah Musa, Pak, di malam ke-40 zikir kepada Allah, beruzlah dan bertahanus, merasa dekat dan bertanya kepada Allah, ada enggak orang lain selain diriku ya Allah yang lebih dariku saat ini? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ada Musa. Ada. Ente jangan dulu merasa dekat jaraknya kepadaku ya Musa. Kagum akhirnya, terkejut, mendadak sontak bertanya lagi Musa, ya Rabb, kalau begitu kabarkan kembali kepadaku, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan kemanjaan jaraknya melebihi kedekatanku saat ini kepadamu ya Allah. La haula wala quwata. Dijawab sama Allah, ya Musa, nanti di akhir zaman aku utus seorang kekasihku. Siapa dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya umatnya akhir zaman yang paling belakang nanti. Begitu datang bulan Ramadan, kuberikan khusus kemuliaan di dalam bulan Ramadan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sini kesimpulannya, kalau ada orang bertanya sama kita, Pak, Nabi Adam dulu ada enggak bulan Ramadan? Jawabannya ada. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, semua para nabi dan Rasulullah Allah kasih Ramadan. Cuma berbicara kemuliaan Ramadan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus buat kita, enggak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Bangga enggak kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu jawaban Allah kepada Musa, ada. Nanti umat Rasul di akhir zaman, ketika sesaat dia ibadah kepadaku,
Dia berzikir kepadaku. Rangkaian ibadah Ramadannya baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah dikerjakan setulus hatinya. Saat itu bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Dalam dalil ayat yang sudah kita hafal, khairum min alfi syahr. Sesaat ibadah di malam Lailatul Qadar melebihi hebatnya seseorang beribadah. Berapa banyak? Berapa lama? 1000 bulan. Ketika dia dekat kepadaku malam Lailatul Qadar, maka sungguh ya Musa, ente saat ini belum apa-apanya dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh umat yang saat itu ibadah di malam Lailatul Qadar, dia maksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan, begitu kuterima amalnya, makbul amalnya di hadapanku ya Musa, sungguh mereka adalah orang-orang yang jaraknya lebih dekat ketimbang hari ini engkau ya Musa. La haula wala quwata. Makanya sampai nanti nih selesai 29 hari atau istiqmal, disempurnakan bilangan 30 hari Ramadan, jangan sampai kendor gitu. Pak, gaspol, jangan gas tipis-tipis kata anak muda sekarang. Ramadan kali ini jadikan sebagai Ramadan paling terindah sepanjang sejarah hidup kita. Insya. Lantas dengan apa kita isinya? Semua amal ibadah yang memang guru-guru kita ajarkan kepada kita. Rasul jelaskan dalam sabda-sabdanya. Paling tidak ingin saya sampaikan kesempatan ini 2 amalan unggulan dalam bulan Ramadan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita punya shaimur Ramadan, puasa di dalam bulan suci Ramadan. Sebab Ramadan dikhususkan oleh Allah untuk kita dengan kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nalim. Tilawah kita, infak, sedekah kita mudah-mudahan diijabah, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, puasa Ramadan, amalan yang paling unggulan dalam bulan suci Ramadan. Puasa itu sendiri dan juga tilawah atau tadarus Al-Qur'an. Sebab saya dapati ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kitab Jami' At-Targhib dan juga di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi syarah Imam Turmudi, dalam periwayatan hadis Al-Imam Ahmad pun demikian saya jumpai ini hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna siyama wal qur'ana yastashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sungguh yang namanya puasa dan juga amalan bacaan Al-Quran, 2 amalan ini nanti ketika hari kiamat akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. 2 amalan ini berhadapan dengan Allah, lapor diri, absen diri di hadapan Allah. Untuk apa? Minta kepada Allah untuk diberikan dari Allah wewenang dan mandat memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan 2 amalan ini. Pak, puasa Ramadan dan juga bacaan Al-Quran. 2 amalan ini menghadap kepada Allah. Lalu kemudian Allah katakan, silahkan kau berikan kepada mereka orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan di dalam bulan puasa Ramadan dia perbanyak tilawah Al-Quran. Dia baca dan lantunkan ayat dan firmanku. La haula wa la quwwata illa billah. Minta syafaatnya kedua amalan ini pada hari kiamat lagi Pak. Masya Allah. Yang hari kiamat paling tidak surah Al-Zalzalah aja. Di situ terlihat sudah deskripsi dan penggambaran dari Allah betapa dahsyatnya hari kiamat. Surah Al-Zalzalah yang kita sama-sama udah pada hafal. Idza zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika bumi ini digoncang dengan goncangan yang begitu dahsyat. 7 lapis bumi nanti akan mengeluarkan isi perutnya, dimuntahkan seluruhnya. Lautan yang saat ini penuh dengan air, nanti airnya itu blak-blak ke daratan, berubah. Lautan jadi cuma tinggal dasar, daratan saat itu dipenuhi dengan air, menjadi lautan Pak. Tinggal kita satu sama lain tinggal bilang, wa qalal insanu malaha. Perkara apa ini begini besarnya? Kondisi seperti apa ini yang begitu sangat mengkhawatirkan dan menakutkan? Hari kiamat. Ternyata di hari kiamat tersebut datanglah 2 amalan yang suka kita lakoni di alam dunia. Puasa Ramadan dan membaca ayat suci Al-Quran. Hari kiamat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi.
Setiap kita berlari dari saudaranya. Saudara nggak kenal dengan kita, Pak, maaf. Jangankan kita dengan saudara kita. Jalinan antara orang tua dengan anak. Anak nggak lagi kenal orang tua. Orang tua yang di alam dunia, Masya Allah. Membimbing kita, ngajarin kita, nyekolahin kita, gedein kita, ngasih makan kita. Saat hari kiamat nggak ada lagi yang namanya kasih sayang. Bukan nggak ada kasih sayang. Seolah-olah mereka nggak mengenal satu sama lainnya. Saking dahsyatnya hari kiamat. Saat itu penggambaran dari Allah masing-masing. Yang satu lari tunggang langgang cari keselamatan, cari aman. Ngumpet di sini ambruk tempatnya. Ngumpet di goa-goa juga rubuh, Pak. La haula wala quwata. Ketika kita orang-orang yang sedang dalam kekhawatiran, ternyata kita suka mengamalkan di alam dunia, baca Al-Quran banyak-banyak. Kita puasa Ramadan dengan 2 kaki, iman wahtisab. Berharap hanya kepada Allah jaza dan pahala yang Allah berikan, yang kemudian adalah iman, karena memang puasa Ramadan perintahnya adalah Allah. Ketika orang semuanya dalam keadaan yang menjerit, kita asik orang-orang yang membaca Al-Quran dan berpuasa Ramadan, dipayungin kita sama awning yang namanya rahmat Allah, yang ketika itu yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada yang namanya penjagaan melainkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini melalui jalur kita punya ibadah tilawatil Quran dan puasa di dalam bulan Ramadan. Karena itu dalam kesempatan ini saya pengen cek, kira-kira kalau ada di antara kita para jamaah yang bilangan hari ke-10, malam ke-10 kita tarawih, belum ada yang memulai kebetan Al-Quran, kita mulai deh, Pak. Pak, yang barang surah Al-Fatihah aja belum kita baca, maaf, mulain sekarang. Kalau kita kerja hari ini sampai sebulan yang akan datang langsung dapat gaji, salary, keterima langsung, kita lihat rekening kita angkanya bertambah. Memang kalau untuk pahala nggak langsung bisa kita lihat metafisik soal pahala. Tapi ketika jamaah seluruhnya sudah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masuk ke dalam tanah, wafat dan mangkat kita, saat itu juga semua amal ibadah kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Nikmat di alam barzah kita masing-masing. Insya awas, hati-hati, jangan suka kita belakangi Al-Quran. Kadang-kadang kita suka bilang ke tetangga kita, alhamdulillah kemarin saya umrah, habis selesai umrah jalan-jalan ke Turki, ini saya beli ini Al-Quran, Quran bagus-bagus banget. Kita lihat di ruang tamunya, betul bagus-bagus, jadi pajangan dan hiasan di rak-raknya dia. Kalau kita tanya, dibaca Pak ini Al-Qurannya, dibaca Bu ini Al-Qurannya, enggak Ustadz, sayang kalau saya buka sampulnya. La haula wala quwata. Kalau bukan karena Ramadan, musim Al-Quran kapan lagi nih umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal kita sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita, banyakin tilawah. Sebab apa? Kalau sudah selesai Ramadan bersamaan dengan shadaqallahul azim kita, 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Begitu kita katakan shadaqallahul azim, bersamaan dengan mentari 1 Syawal datang, orang-orang pada takbiran. Tuh Quran kita sang-serangin lagi kembali ke tempat semula sampai kita bersayonara. Dadah Al-Quran, bye-bye Al-Quran, sampai ketemu di dalam bulan Ramadan tahun Tuh paling enggak makanya Ramadan jadikanlah musimnya Al-Quran. Enggak Ustaz, aneh tiap hari kok baca Al-Quran. Iya, kapan waktunya? Enggak di luar Ramadan aja, enggak di Ramadan aja, di luar Ramadan aneh baca. Kapan tuh waktunya? Tunggu 40 harian tetangga, itu pun kalau diundang. Yang kita baca Yasin lagi, Yasin. La haula wala quwata. Ayo perbaiki kita punya bacaan Al-Quran. Perbanyak kita lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau sudah banyak baca Al-Quran, insya Allah kejayaan umat Islam akan kita terima dan kita peroleh. Insya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan maghfirah pada fase yang kedua ini. Allah berikan kepada kita ampunan. Jangan sampai ada di antara kita yang masih menyimpan hal-hal yang kita anggap mendatangkan manfaat dan mudarat. Jauhkan daripada kita punya hubungan mesra dengan para dukun-dukun, guru-guru spiritual kita. Sebab tindakan kesyirikan itulah yang nantinya akan menjadi penghalang. Semua kemuliaan Ramadan diharamkan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang suka bertindak syirik. Mudah-mudahan maghfirah Allah berikan kepada kita seluruhnya. Mudah-mudahan setiap taubat-taubat kita pada malam hari ini, malam-malam yang lewat, taubat kita yang insya Allah akan juga kita kumandangkan di hadapan Allah di malam-malam berikutnya, mudah-mudahan akan berbuah
daripada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para ulama kita yang masih hidup, baik kehidupannya saat ini di luar sel, berlebih lagi ulama kita yang ada di dalam sel. Habib Rizik, Kiai Sobri Lobis, Habib Hanif Al-Attas dan para aktivis-aktivis muslim yang lainnya, bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama kita yang meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan semua nilai dakwah yang beliau sudah kerahkan di alam dunianya mudah-mudahan berbuah nikmat di alam barzahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sailin. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf lepas saya tutup dengan salam dan kita berdoa mudah-mudahan semua anak-anak kita calon ulama-ulama di masa mendatang. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.